Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai backward chaining yang beranggotakan 7 orang, yaitu Muhammad Reza, Yesus Nadi, Imelda Liza Putri, Fajrul Falah Ahmadi, Gita Dewi Haryani Barati, Param Catur Sulistyo, Bening Prayoga. Backward chaining merupakan strategi pengambilan keputusan atau kesimpulan dengan pencocokan fakta atau pernyataan yang dimulai dari bagian sebelah kanan vein terlebih dahulu. Dengan kata lain, penelaran dimulai dari hipotesis terlebih dahulu, dan untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut harus dicari fakta-fakta yang ada dalam basis pengetahuan. Seperti contoh di bawah. Contoh dari backward chaining, di mana beli obligasi, faktanya ditemukan pada rule 6, kemudian harga obligasi turun, kemudian masuk ke rule kedua, suku bunga naik, masuk ke rule kelima, dolar turun. Baik, kita lanjutkan untuk poster yang kami buat, yaitu poster menemukan pekerjaan yang cocok untuk lulusan TKJ, di mana kita akan menggunakan metode backward chaining. Di sini terdapat premis. A1 menguasai pengalamatan jaringan, A2 menguasai perkabelan jaringan, A3 menguasai konfigurasi perangkat jaringan, A4 menguasai konfigurasi Linux atau Windows Server, A5 menguasai perakitan perangkat komputer, A6 menguasai perbaikan komputer, A7 menguasai install sistem operasi Windows atau Linux, A8 menguasai bahasa pemrograman seperti HTML, PHP, JavaScript, C++, dan lain-lain. A9 menguasai penggunaan aplikasi grafis seperti Adobe Photoshop, Corel, Adobe Illustrator, dan lain-lain. A10 yaitu menguasai dasar DBMS, Database Management System. Untuk subgoalnya yaitu P1 Programmer, P2 Desain Grafis, P3 Teknisi Komputer, P4 Teknisi Jaringan, P5 Administrasi Server. Dengan knowledge base, R1 sama dengan if A1 NA8 NA10 dan P1, R2 if A1 NA9 dan P2, R3 if A1 NA3 NA2 NA3 dan P4. Rules keempat, if A5 or A6 NA7 dan P3. Rules kelima, if P4 NA4 dan P5. Untuk rules yang keenam, if A1 or A2 NA4 NA7 dan P5. Nah, fakta yang diperoleh oleh user yaitu A1 menguasai pengalamatan jaringan, A2 menguasai perkabelan jaringan, A4 menguasai konfigurasi Linux atau Windows Server, A7 menguasai install sistem operasi Windows atau Linux. Karena diketahui fakta A1, A2, A4, dan A7 benar, apakah hipotesis P5 benar? Dimulai dari rule R1, mencari rule yang konsekuen dengan P5, maka ditemukan pada rules ke-6. Untuk membuktikan P5 benar, maka perlu dibuktikan A7, A4, A1, atau A2 benar. Kemudian cari aturan yang konsekuen dengan A7. Ternyata ada pada R4 yang menyatakan P3 itu benar jika dibuktikan A6 atau A5 atau A6 dan A7 benar, tetapi hanya A7 yang masuk ke dalam fakta. Kemudian kita backtracking ke A4, cari aturan yang konsekuen dengan A4. Ternyata ada di R5.
yang menyatakan bahwa P5 benar harus dibuktikan dari P4 dan A4 yang benar. A4 sudah benar dan termasuk ke dalam fakta. Untuk membuktikan P4 ternyata ada pada R3. Kemudian untuk membuktikan kebenaran P4 benar, maka perlu dibuktikan A1 dan A2 dan A3 benar. A1 dan A2 termasuk ke dalam fakta, tetapi A3 tidak termasuk ke dalam fakta. Sehingga kita dapatkan A1 dan A2 karena itu fakta user. Dengan penalaran ini bisa dibuktikan bahwa P5 bernilai benar. Nah, untuk three knowledge base-nya yaitu P5, rules 6, A7, kemudian backtracking A4, rules 5, P5, kemudian ke rules 3, P4, kemudian ke rules 3, dan berakhir di A1. Dari hipotesis tersebut bahwa P5 bernilai benar. Nah, P5 bernilai benar ini diketahui dari knowledge base sebagai dasarnya, kemudian fakta yang diperoleh oleh user untuk kebenarannya, pembuktian dari hipotesisnya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan menjelaskan materi. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.